Baik Bapak serta Ibu sekalian, untuk meningkat acara berikutnya yakni Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Kepada beliau waktunya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Zain bin Sumit dan juga Al-Habib Umar bin Saleh Al-Jufri berserta para habaib yang lainnya, dan juga yang saya hormati wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir Saleh Abah Kiai Haji Muhammad Zainal Abidin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati wabil khusus yang insyaallah akan menyampaikan nasihat tausiah yang jauh datang dari Banten, Abah Kiai Haji Ma'ruf Fatani, yang juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan juga mudah-mudahan ilmu yang disampaikan akan memberikan manfaat dunia dan akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga banyaknya para kiai, para asatid yang mohon maaf, diantaranya Ustaz Syahari, Ustaz Rifai, Ustaz Taufikur Rahman, dan banyaknya mohon maaf para asatid, para kiai yang tidak bisa al-fakir disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, dan seluruh yang hadir malam hari ini insyaallah tadi telah disampaikan keutamaan yang luar biasa. Kita sama-sama hadir nih malam untuk merayakan daripada maulid kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan malam hari ini di tempat yang mulia ini, kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan yang bisa kita rasakan malam hari ini, apalagi alhamdulillah di dalam bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang banyak mengingatkan kita tentang sejarah manusia yang paling mulia dan paling indah akhlaknya, sehingga insya Allah dengan datangnya bulan Rabiul Awal, peringatan maulid demi maulid yang kita hadiri, dan alhamdulillah malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di Pondok Pesantren Al-Munawwir Saleh, yang mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan cahaya dari Allah dan juga mendengarkan daripada maulid yang menceritakan tentang sejarah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengarkan yang dibacakan oleh Al-Ustaz Ahya Ansari, membacakan qasidah-qasidah yang berkaitan dengan maulid, dan di antara untayan kalimatnya, walau amilna fi kulli hinin li Ahmada maulida qad kana banyak yang nggak hafal ini. Yang hafal cuman yang munsyid, yang biasa qasidah insyaallah hafal ya. Walau amilna fi kulli hin, kalau seandainya kita mengamalkan setiap saat, bukan setiap hari, bahkan setiap saat kita mengingat sejarah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sesungguhnya hukumnya adalah wajib. Sudah wajib kita sebagai umat. Kita umat yang diberikan oleh Allah predikat umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik, dan semua ini adalah berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baiknya utusan Allah, dengan paling indahnya dan paling mulianya utusan Allah yaitu Nabi Muhammad, maka Allah jadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saja yang berkaitan dengan maulid ini sudah sangatlah banyak. Kalau seandainya kita membahas tentang dalil lagi, tentang dalil maulid lagi, banyak sudah cukup baik dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas para sahabat radhiyallahu anhum memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak sahabat ketika memuji Rasulullah ini adalah mengikuti akhlakul Quran. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuji kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam peringatan Maulid ini tidak dibutuhkan daripada dalil yang sahih. Kalau dalil yang sahih sudah banyak para ulama kita yang menyampaikan tentang dalil demi dalil. Sahabat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengucapkan kalimat maulid memuji Rasulullah langsung di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalika dhiya wan nur sublar rasyadi nakhtariqu. Beliau telah menyampaikan daripada maulid yang pertama langsung di hadapan maulud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang diperlukan di dalam merayakan atau menghadiri maulid adalah bukan dalil. Yang diperlukan adalah qalbun sahih. Yang diperlukan adalah hati yang benar, hati yang rindu, hati yang cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kisah yang menarik yang ditampilkan di dalam riwayat ketika seorang penyair datang ke kota Mekah Al-Mukarramah, di mana orang-orang Mekah, penduduk Mekah pada saat itu sedang gencar-gencarnya menghina, mengganggu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diketahui ada penyair ulung yang pandai di dalam mengungkapkan kalimat-kalimat syair, baik di dalam memuji seseorang ataupun ketika menghina seseorang, maka orang-orang Mekah kafir Quraisy mereka bergegas untuk mendatangi pemuda tadi. Siapa pemuda itu? Beliau adalah Hasan bin Thabit. Ketika datang ke Mekah disiapkan uang yang banyak, dikasih DP. Untuk apa? Untuk Hasan bin Thabit agar membuatkan kalimat syair menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat Hasan bin Thabit, beliau pemuda yang cerdas. Ketika dikasih duit nggak langsung diterima mentah-mentah. Katanya sini saya ambil DP-nya tapi ntar dulu. Gimana? Saya mau lihat dulu bagaimana sosoknya Muhammad. Nggak mungkin saya bisa menghina, mengungkapkan kalimat syair untuk merendahkan orang yang tidak pernah saya lihat. Akhirnya mereka tertawa. Kalau begitu tunggu aja di sini, nggak lama nanti lewat yang namanya Muhammad. Akhirnya Hasan bin Thabit sedang menunggu, nggak lama lewat kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu melihat wajah, baru melihat wajah, keindahan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang kita rindu-rindukan. Wajah yang telah merindukan sebelum kita dilahirkan. Wajah yang sudah memperhatikan kita sebelum kita ada di dunia. Maka ketika Hasan bin Thabit memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma li hadza an yudham. Enggak pantas keindahan wajah seperti ini untuk direndahkan. Akhlak yang tampak cahaya yang luar biasa. Sehingga Hasan bin Thabit kembali
ke orang-orang kafir Quraisy yang tadi ngasih DP, ngasih duit, dilempar ke wajah mereka dan mengatakan tidak pantas untukku untuk merendahkan seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bin Thabit pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalimat-kalimat yang luar biasa, kalimat-kalimat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam taragattu ainin wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka, yang lebih baik darimu wahai Rasulullah, tidak pernah mata ini melihat ada yang lebih indah dari keindahanmu. Yang lebih indah darimu wahai Rasulullah, tidak ada seorang wanita pun yang pernah melahirkannya. Gak ada seorang ibu pun yang pernah melahirkan sosok yang lebih indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah tanpa ada kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau ini diciptakan oleh Allah bisa milih sendiri mau seperti apa. Ya, kalau kita dipilih ketika di perut ibu kita maunya yang gimana? Mau yang cakep-cakep ya, yang matanya cakep, yang hidungnya, yang kulitnya putih, yang bersih ya. Itu kalau mau disuruh pilih. Dan seakan-akan ketika Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah ini milih yang terbaik, yang terindah daripada wajah manusia yang Allah ciptakan, daripada seluruh tubuh yang Allah ciptakan, dan akhlak yang paling mulia terdapat di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan maulid demi maulid yang kita hadiri, wabil khusus malam hari ini ya, berkumpul dengan para kiai, berkumpul dengan para habaib, mereka para habaib dzurriyyatur rasul, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama kita, para kiai kita, wahum warathatul anbiya, dan mereka adalah penerus ataupun pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda cinta perlu kita perhatikan, yang pertama, jangan pelit-pelit untuk solawat. Ya, kalau solawatnya aja pelit, gimana mau bilang cinta sama Rasulullah? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidah Aisyah melihat keindahan wajah Nabi Muhammad, maka Sayyidah Aisyah memuji Rasulullah. Alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengingatkan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, orang celaka pada hari kiamat adalah orang yang tidak bisa memandang wajahku. Sayyidah Aisyah bertanya, wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang celaka, yang tidak bisa memandang wajahmu kelak pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, kalau disebutkan namaku dia enggak mau salawat. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang pertama, jangan pelit-pelit untuk salawat. Yang kedua, belajar menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, sunnahnya Rasulullah banyak. Maka belajar kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dari yang kecil, dari sholat duhanya, dari sholat sunnah witirnya, dari kegiatan-kegiatan yang kecil. Maka berusaha kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dengan tujuan mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sedikit saja, simpel-simpel saja. Yang ketiga, jangan tinggalkan akhlaknya Rasulullah. Ini zaman penuh dengan fitnah, banyak pemuda-pemudi kita yang lupa, yang lalai, yang terbawa daripada cara-cara
yang dilihat dari televisi, orang-orang yang dilihat di HP, orang-orang atau artis-artis yang gayanya jauh daripada akhlaknya Nabi malah dicontoh, dibanggakan dan juga dipajang fotonya. Nanti khawatir hari kiamat, na'udzubillah min dzalik, bukan kumpulnya sama Nabi, kumpulnya sama yang dicintai, artisnya kafir masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan dengarkan banyak nasihat yang disampaikan oleh guru kita Abah Kiai Haji Ma'ruf Fatani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama tadi nasihat dan juga mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, pimpinan daripada Majelis Rasulullah SAW di Provinsi Lampung. Semoga beliau tetap ditambah-tambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak serta Ibu sekalian, untuk meningkat acara berikutnya yakni mauizah hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh Syekhul Kiram Abah Kiai Haji Ma'ruf Fatani, pengasuh Pondok Pesantren Jami'atul Muta'alimin dari Banten. Kepada beliau waktunya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus kepada Al-Mukarram Abaji Zainul Abidin beserta keluarga besar yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, diberikan anak yang soleh dan solehah, amin. Dan juga para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada segenap para kiai, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Zain yang baru saja memberikan tausiah sekalipun sekelumit, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Para panitia penyelenggara peringatan Maulid yang insyaallah mudah-mudahan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para santriwan santriwati yang insyaallah mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang penuh barokah ini syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, baik itu sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul
di halaman pondok pesantren ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri, mohon maaf, bahasa Serang ngerti? Bahasa Sunda ngerti? Alhamdulillah. Ainya ho. Kin jare wong Serang mecimit melorot ki saya tapi. Sedang maaf ibu-ibu kiai merlok go celana. Makanya orang heran ning Serang ning Lampung ke kiai manake wakeh. Karena merlok go celana. Lanjut. Sampai jam berapa biasanya? Sampai pagi siap? Alhamdulillah. Kita nih semua siap rasa. Karena memang pertama dari Serang menuju ke Bandar Lampung ini satu silaturahim. Kedua, mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Dusun nih kiai ya. Emang kiai doain amplop? Maaf mang, urusan amplop tak soek. Ya iya gitu omong hari sini. Maksudin aja ngantuk doang Ipip. Kalau nggak diketak ini urusannya ngantuk pada ini. Sedang cuatannya adem kayak kian. Tadi juga masya Allah istri saya juga tadi WA Kang Haji tolong balik baik apa nginep aja. Siap jadi kita tenang baik. Karena alhamdulillah monggo lagi laris sih gimana. Wih maaf karena winginnya 2 tahun udah nyekel mic mang. Libur teh. Kiai penceramah kori wis out kabeh Habib punya kalmik. Orang nggak boleh kan? Waduh lah wis ketekor Ustad. Arab ngelamar udah diterima, dagang udah di modal, Arab megawe ning sawah udah di sawah, ya ujung-ujungnya turu betul. Lah rabi ngegambrungaken lawang baik tiap subuh. Udah napa nong nanggambrung ngelawang baik waduh kan kucing turu baik aja. Lah kalian kita sing turu lah keloyong baik kesinggung lah or laku diladeni kan urusan. Jadi alhamdulillah niki tahun niki sampun bakit nyekel mic alhamdulillah. Makanya rabine Ustad, rabine Kiai, rabine Habib belum maning. Alhamdulillah insyaallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bisa alon-alon minta penting memanjing. Bis kita mar bahasa Serang baik yai. Ngarti tak bodoh talianem lah. Salah ngundang kita. Masih bodoh amat. Tapi kiai ngerti kiai ya. Ayo ngerti Pak Habib nggak ngerti nggak. Tapi insya Allah dibagi di campur-campur. Campur-campur. Karena bagaimanapun yang namanya campur-campur itu agak mahal sedikit. Kalau es teh doang cuman ya 2.500 lah. Kalau campur 5.000. Tapi insya Allah panitia tolong aja ya siapin aja. Maksudnya siapin kena oleh-oleh. Karena orang sapo ibu-ibu lamun wong lanang lelungan, rapine ngomong ora apa-apa kelokan ngomong wong wadon. Iya wong Serang. Lah, laki kita melungu wong balik ke wong aja. Padahal kudune menuhun lunga wong balik ke wong kayak apa lunga wong balik ke wedhus kan. Tujuan ibu-ibu maksudnya lamun lelungan kok oleh-oleh apa maning adoh ning Lampung kan. Wih masa iya sih oleh apa-apa. Ngan saya pernah Beb, Masya Allah kata panitia, tolong Pak Kiai, tolong sebentar, mau apa lagi? Kapan udah beres? Ya mau dibungkus. Lah emang kita nih mayit ah. Tujuannya mau dibawa bungkusan. Lah kalau pinter mah panitianya siapin sekarang. Masa Kiai suruh nungguin bungkusan? Sorry lah yang. Jengkal kita panitia aku. Ya panitia aku ada sing gonon, ada sing jendel jemang. Tapi insya Allah nih gini mau orang pondok pesantren je. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini mendanakan kita semua yang hadir pada malam ini sudah pasti yang namanya cinta kepada Rasulullah, betul? Justru yang namanya cinta Bapak Ibu itu pasti perlu pengorbanan. Jangan ngomong cinta kalau kita takut berkorban, betul? Makanya sekalipun kita hujan, gerimis, cuaca adem dan panas dan lain sebagainya, kalau kita memang cinta, hayo kita datang, betul?
Tapi insya Allah karena memang cinta kepada Rasulullah, alhamdulillah masyarakat lingkungan pondok pesantren bisa hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Itu dasarnya cinta. Kita mah kadang-kadang masya Allah ngomong cinta kepada Rasulullah, ngomong ya cerewong serang medemen yang kanjang Nabi. Begitu diajak iuran, diajak peringatan Maulid, dipinta satu kakak 200.000 aja, kadang-kadang ada yang ngomel ya diserang. Ini kini mah pada mengkonon pokoknya kini sing gati mah iki keuntung apa aja anak akan Maulid. Betul? Masya Allah. Jangankan kita cinta kepada Rasulullah, lagi si Junet pengen demening Sarmunah kok ada pengorbanan dong, dibawa ke pantai Pasir Putih, nggak punya motor sampai rental motor, nggak punya mobil rental mobil, bawa ke pantai Pasir Putih, duduk berdua memadu cinta di sana, habis 500.000 nggak terasa. Itu cinta sama Sarmuna yang tidak memberi manfaat kepada si Junaid, tapi kita cinta kepada Rasulullah jangan dihitung-hitung. Kita mah masya Allah demen kanjeng Nabi dihitung-hitung. Makanya insya Allah pengajian ini sampai pagi siap. Wis dodok baik ini tenang. Kucimit melorot mana gitu. Enggak biasa. Biasanya mau pakai jubah, buru-buru. Jadilah wis. Sur masalah wis lah. Ya Allah. Tapi pernah bapak-bapak kula lagi mengken merosot terus nggo celana gitu. Lah wis wong waten pada tutup-tutup tapi tutupe marang mengkenen gitu. Coba kiai padu bayur aja. Astagfirullahaladzim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, masalah rupiah nggak ada nilainya, Pak. Bahkan nyawa taruhannya kalau kita memang cinta kepada Rasulullah. Betul? Masya Allah luar biasa. Wan yuk, alhamdulillah pada malam ini diadakan pengajian. Alhamdulillah memang yang namanya pengajian, masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah. Kalau di Serang yang rame itu pengajian ibu-ibu, Bu. Yang meramaikan ke ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu neng kana neng Serang mang pada gawat tas. Kita membawakan isinya kitab. Kalian kena wadah kue enak kita mau garang. Makanya saya paling males ngisi pengajian ibu-ibu gue. Orang kebagian kue emang gedang moli di wadai tas bolu di wadai jadi kena putu je atuh kok kiai korban oleh apa-apa enak gitu ya. Ya ibu-ibu Serang atuh di sini sama. Pakai seragam merah putih segala berupa-rupa, tapi suaminya berparu-paru. Sebab apa? Mikir kreditan or peragatan yang merah belum sayang itu bayar lagi, waduh mabok. Jadi ujung-ujungnya sing gawe palang wong lanang, sing enak wong wadon, sing palang wong lanang iki wong terang atuh wong Lampung bos sembarang pengen mengkonon. Lanjut. Karena memang yang namanya pengajian, maaf bapak-bapak ibu, 1 jam di majelis taklim itu masya Allah pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Makanya udah berapa jam di sini? 2 jam terus sampai 10 jam. 1 jam itu pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat sholat. Pertanyaannya, pernahkah sholat 1000 rakaat? Boh. Jangankan 1000 rakaat, pokok lagi terawih dilang-dilang imam odong-odong orang pengen sing patas kan. Tapi jangan salah, yang bikin cepet sholat terawih itu bapak-bapak ibu, maaf, anak kecil anak kecil yang nggak terawih cuman duduk doang di teras, akhirnya ke bawah-bawah si imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, anak-anak main Allah Akbar, Allah Akbar. Akhirnya imam ke bawah-bawah, ya otomatis kan si makmum ikut-ikutan Allah Akbar. Yang payah sing wong tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Waduh, temekan rakaat watuk kejungkel. Balik ke loyong bae. Pada main bapak gede orang terawih modar aja. Imamnya geblek aja.
imam sing disalahkan. Iya ning Serang kan mah. Terus habis ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sama lagi duduk di majelis taklim itu Bapak Ibu sama pahalanya dengan menengok orang 1000 orang yang sakit. Ngetengok wong 1000 sakit pernah dorong. Orang bakal jangankan 1000 orang sakit, bogo tetanggane saudaranya sendiri melihat ke berong ngetengok kedorong, wong ngetengok wong gereng wan modal minimal jeruk sekilo. Kita ngedengok wong gereng jeruk gak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang, jadi orang sehat pokoknya iya diempos anteng papat. Terus Kang apa sih dirasa Kang? Lambula kerasane wong sering gak apa-apa cek. Iya bener kan? Lambula kerasane ditakon ya. Wong gak apa takon rasane. Lah kalau bawa martabak ada rasa manisnya. Gawa jeruk ada rasa kecutnya. Orang gawa bawa apa-apa. Ngomong rasane bloon. Aja maning-maning semodel mengkono nih. Ya Allah, makanya alhamdulillah duduk majelis tadi masya Allah luar biasa. Man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla ayahtua. Sing sabe-sabe tujuan nglati ilmu bahkan sedorong nindak kita sampun diampur dosane alhamdulillah. Kita jangankan sudah melangkahkan kaki, sebelum melangkahkan pun baru niat insya Allah pada malam Sabtu insya Allah akan hadir di majelis taklim Munawwirus Shalih. Insya Allah itu sudah dihapus semua dosa-dosanya alhamdulillah. Makanya insya Allah balik sing pondok pesantren ini insya Allah kerasa enteng neloyok melakukan ya ngantuk maksud. Masya Allah. Makanya sih masalah kula khawatir karena zaman-zaman sekarang itu masya Allah Bapak Ibu ya dikembor-gemborkan di beberapa baliho. Mari kita tingkatkan iman dan takwa, tingkatkan iman dan takwa. Mohon maaf kalau tidak menggali ilmu, tidak mencari ilmu, orang gelem ngaji, orang gelem ning pondok pesantren, bagaimana mau meningkat iman kita dikala kita tidak menuntut ilmu, betul? Makanya kita wajib untuk menuntut ilmu. Pertanyaannya zaman sekarang maaf tidak di Lampung, tidak di Serang, tidak di Banten, hampir merata anak-anak kita tidak sudah mau mengaji. Siki ngomong tuane sejen mang orang yang Serang orang yang Lampung jere wong tuane wis sekolah baik sekolah mesirane oleh ijazah wis oleh ijazah bakal siran megawene gampang oleh KS kok jere wong Cilegon. Ternyata maaf mang masya Allah sekalipun kita S1 S2 lamun Allah ngenai pegawaian tetep ngang. Makanya jangan nyepelekan keluaran dari pondok pesantren sekalipun tidak punya ijazah insya Allah keluaran dari pondok pesantren hidupnya akan sejahtera, betul? Makanya titip bapak ibu kiai kelawan bos sing menang ikut kiai sekalipun orang duwe ijazah menang orang duwe ijazah mana maaf bos masih keleh karo kiai mah. Coba contohnya maaf bos lamun kepengen ngerokok maaf tuku neng Indomaret tapi kiai oleh dinai sing panitia orang menang tah. Bos kalau mau makan rendang masuk ke masakan Padang tapi insya Allah kiai sing panitia tapi mbune kene orang mangan durung jujur bae babaji durung mangan durung tapi sudah disediain sih tapi insya Allah karena memang saya itu tipe orang yang setia kepada istri abaji insya Allah karena memang sudah dicontohkan kalau kita kondangan Pak Bu lihat pengantin itu kalau pengantin lakinya pakai baju merah pasti istrinya pun pakai baju merah. Maksudnya apa? Kita harus setia. Wong wadon senang wong lanang kudu senang aja jadi wong lanang jadi penengan senang dewek nih pasar sementara wong wadon urung mangan apapun ning omah iku apik iku arane dolim dosa wong lanang akur mutaya dibelani tepuk tangan. Makanya siki musim duren ke maaf ke musim duren ke wong lanang tukang ngojek umpamane mangan duren nih perapatan enak-enak tuku ora balik jam 12 tas ngojek balik ning omah barang balik jadi rapi nek Kang mambu duren sirek ke siapa mesti ngawi duren mambu duren Kang wis ora ke omongnya mambune besih
ditanyakaken mambune bae. Wong wadon dendem awas ya. Kelebau udan-udan banjir. Lah akhirnya barang bengi waran wong lanang pada bae barang atis gitu tah. Nong. Bisa Kang ora nang Kang. Wis ya biasa nong. Wis biasa nong. Ki mambune bekeh jadi cerewet. Tuman bae. Makanya dadi wong lanang apik dolim, kena Masya Allah. terus dah. Ayo terus nambah. Ya hitung-hitung gelati anu apa gitu. Hitung-hitung gelati langganan lah. Suruh mikiri jam gitu mah. Ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Pak, Bu, tadi juga sudah disinggung sama Habib. Kenapa akhlak Rasulullah itu luar biasa? Sama istrinya itu selalu manja-manja, selalu Masya Allah. Jadi bahasa wong serang mengeman, ngalem, urilok nyawat, orang kaya wong kene. Wow, wong rabi lagi dangdan, sih bedangdan mana-mana bedak aja. Wong wadon mendekal kok mak. Ajilok mengkonon jadi wong harus memanjakan seorang istri sebab istri itu amanat dari Allah. Harus dimanjakan istri itu. Masya Allah, Pak, awas. Allah. Bilang surak bae. Tenang bae, kok diajlakaken bae. Sampai panggilan pun Rasulullah memanggil istrinya itu, Masya Allah, ya Humairah. Maksudnya apa? Supaya mesra kita juga begitu kalau panggil sama istri itu, Masya Allah. Jangan namanya Pak, kita kadang-kadang Masya Allah laki-laki kelewat jujur tapi menyakitkan. Wis bro wangi bawok ceplok we bluwok je. Sakit emang wong wadon mah. Harusnya dimanja-manja istri itu, Masya Allah. Mau kemana mau ke mall diajak, di Mariana diajak, di Ramayana maksudnya mah. Wih, protes bah. Diajak jangan senang-senang sendiri aja. Karena Masya Allah istri itu Masya Allah amanat dibawa. Mau ke mall dibawa, ke pasar dibawa. Kalau kita makan bakso, istri juga harus makan bakso. Kalau kita makan enak, istri juga makan enak. Mas sudah dicontohkan tuh Pak, kalau kondangan lihat aja contohnya itu aja dulu. Jadi kata Habib juga sampai gelati dalil. Urusan maulud gelati dalil enak kok zaman sikit. Dalil ngerti biur. Berarti tokakan mau orang ngerti wong kan mau orang ngaji. Bingungnya zaman sekarang itu begitu, Beb. Anak muda zaman sekarang ngaji orang tapi tetakon bae enak gitu mah. Ya wong serangkin mah. Ngaji mau gelem tapi tetakon, mending tetakonnya pas. Kadang-kadang tetakon kayak mau menyudutkan. Ustaz kita harus takon. Iya sih takon. Mungkin ini ngaji ge. Kita ku salat terus ngentut batal lur. Li batal bloon. Sirekeun tetakon tar apa ge? Iya maksudnya ngentut ke banu butuh mana ngaji. Lah ya butuh mana ge bloon. Nah, wis butuh dikumbah mana raine. Lah ya dikumbah. Lah barang ngomong ning kene ge Kang Haji, inti pertanyaan saya ini anu inti nih. Maksudnya bagaimana? Klemen sing ngentut silet sing dikumbah rai. Ya ki ya bener. Mendakal kita. Lah wis otak-otakan bae kulane baji. Lah mangkis mengkenen bae sira lamun ngentut ku sing isin rai te silet. Ya rai Kang Haji dari rai ini aku cewek ki sir tolong. Ayo gawe emosi bae cukup. Gawe pegel gitu jadi gitu. Itu anak zaman sekarang itu masalah makanya masalah ayo kita ngaji Pak. Karena kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada umatnya itu bukan tanah, bukan mobil, bukan harta, tetapi cuma 3. Pertama apa? Al-Quran. Maka pertanyaan zaman sekarang, Al-Quran anak-anak kita sudah tidak mau mengaji. Lantas bagaimana untuk baca Al-Quran? Apalagi mau memahami Al-Quran. Makanya Masya Allah tolong masyarakat dan sekitarnya di sini supaya ada hikmahnya peringatan Maulid ini. Ayo anak-anak kita didik dengan agama. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barang yang siapa dikasih rezeki anak, akan tetapi anak tidak diajar agama, anak tidak diajar Al-Quran, anak tidak diajar akhlak, ikut dosane anak menimpah neng wong tuane. Naudzubillah min. Begitu mau akan dimasukkan di dalam neraka,
Jere anaki, Tuhan saya tidak terima kalau saya mau dimasukkan neraka. Apa sih orang terima nih? Karena waktu nih Bandar Lampung saya tidak diajarin agama, saya tidak dididik sama orang tua saya, tidak dikenalkan dengan Al-Quran, saya tidak dididik agama. Siapa orang tuanya? Kemedin. Ya umpama Kemedin ditanya, Kemedin tal apa bener menggonon? Sebab lamuning akhirat maaf tidak ada alasan apapun dan tidak bisa ngebohongi. Pasti dia pasti ngaku bener lah, itu sing arane anak nempuh ning wong tua. Maka orang tua baik itu ibu bapak itu tanggung jawabnya luar biasa, terutama urusan ibadah. Didiklah dengan agama. Ora kaya zaman siki, maaf ibu-ibu, anak-anak kita siki pengennya sekolah baik sekolah. Jangankan sekolah sudah SMP, SMA, tembekan sekolah puat baik. PAUD puat. PAUD puat. Pendidikan anak usia dini. Masya Allah sibuknya kayak apa bewang wadon, ngegawakaken ning sekolahan nganter anaknya pakai motor mek sing gede kan. Hah? Udinya mek dah. Mesti wong kita sing ceramah dirongkaken besih. Selor, Masya Allah. Itu kadang-kadang salah paham masyarakat. Kalau begitu Ustadz gak boleh sekolah anak kita. Jangan salah paham dulu. Anak kita bukan tidak boleh sekolah, silakan sekolahkan. Dari dulu juga ada sekolah. Yang namanya sekolah bukan barang baru. Dari dulu juga ada sekolah. Dulu kalau pagi sekolahnya sekolah umum, habis dohor madrasah, habis maghrib anak cek kurang Sunda mah anterkan ke imah Ustadz masing-masing supaya bisa ngaji. Tak itu tiba lagi mang. Orang kaya zaman siki mah anaknya sekolah SMP wungkul, barang balik ti imah jam 2 otomatis yang dikorbankan urusan agama. Akhirnya madrasah nggak sekolah, ngejar-ngejar urusan umum. Pantes cek Rasulullah, saya di zamanun ala ummati yuhibuna dunya wa yansauna anil akhirah. Uang utak-utak urusan dunia sementara akhirat pada ditinggalkan, Pak. Padahal yang jelas-jelas urusan akhirat yang akan menyelamatkan di dunia sampai akhirat. Maaf Pak, sekalipun anaknya jadi dokter, kalau sudah mati tidak perlu yang namanya dokter untuk mengirim orang tuanya. Betul? Wis mati dikirim obat tah. Gue napa obatnya? Wis mati cek. Ya Allah ya Rabb. Itu kadang-kadang orang tua membanggakan, anak kita masuk sekolah nih Serang. Nih peletehan, nih kebidanan, bayar itu tak kedol, anu segala. Seolah-olah bangga anaknya disekolahkan. Tapi ketika anaknya tidak bisa Al-Quran, eta kolotna sakabeh cicing, urung ngomong apapun. Padahal itu yang paling rugi dikala kita punya anak kalau tidak dimengerti urusan agama, Pak. Rugi sebagai orang tua, Pak. Masya Allah, lantas mau dikirim apa kita setelah kita meninggal, karena semua kita akan mati. Masya Allah, makanya titip ya nih anak-anak itu pondok di pesantren. Insya Allah jangan takut urusan rizki, karena rizki itu yang ngatur Allah. Jangan dianggap kalau keluaran dari pondok pesantren lantas cari dunia kemana, bagaimana, nggak punya uang jere sapa. Woi maaf mang, bos duwe mobil, kiai duwe mobil, ya udah sombongin mah. Bos rabine roro, kiai lagi proses. Normal mang, ya jujur baik belak-belakan gini mah. Ngan tolong baik Kang Musonef aja wara-wara rabi kita was. Ini rahasia perusahaan. Bisa aja wara sapu-sapu lah. Allah, itu mah kadang-kadang isi pengajian, maaf Beb kalau di ibu-ibu kalau ngomong urusan nyandung, urusan madu, Masya Allah, wong wadon pada mencek kabeh. Apa urusannya? Jiratin membok anu gue kayu orang anu kak, ya wong wadon iki kiai demen wadon je. Lah ya kiai demen wadon normal. Lamun kiai demen lanang musibah. Gawe esmosi. Justru pengajian yang memang pengajian itu supaya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang nggak dilakukan, kan begitu.
Maksudnya orang apa wong lanang arep rabi siji terurut telu tak papat silahkan kalau mampu kalau bener iki menurut kiai nerangaken mongkon aja orang terima kok padahal nyampe kaken doang urung tentu lagi nekun maaf takdir Allah maaf senajan ngedoa nangis wong lanang ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb sampai nang nesel gitu ada kita pohon kerungu rabi nih ya Allah pengen rabi maning ya ya Allah istajib doanya ya Allah rabi maning ya Allah tapi takdir Allah wes kudune sirku siji doang sampai modar siji tapi sing wadon ya Allah menawi raki kita aja mewayah ya Allah cara sing wadon ngedoa maning pada baik ya Allah menawi apik rabi maning gak ngaji ku ya Allah gak ngaji menawi apik rabi cukup saya ya Allah kalau Allah sampun kudine munak kirakan rabine telu papat kawin maning teh senajan nangis doane mau gawe emosi bae jengkel kita lamun nerangaken kono ngoten pada mecek bae kabeh nek gitu ya dianggapnya kayak sing ngatur ustad kiai kan padahal kiai ustadz itu menerangkan apa yang ada di dalam kitab kan begitu Pak Masya Allah makanya tolong yuk supaya jangan salah paham karena pengajian itu harus mengerti apa yang disampaikan oleh kiai harus paham aja makanya kayak wong kita wong khotbah lamun sholat subuh aja turu kita mengkhotbah beneran ambil yang baik buang yang jelek lah kerungunya yang jelek dibuang lah akhirnya barang metu belati sandal sing bagus uru-uru asale turu iki bahayane wong ngaji mengkon makane tetep ape ngantuk ke kabeh ke siap bukan salah paham insyaallah mungkin cemet melorot mana iki ayo tenang baik ini sore itu ngejam mana gini kiai terus hitung-hitung latih langganan wih Arab hitung-hitung maaf nih tadinya jadwalnya malam minggu kesok kita kudune mah orang kayak dindurakan wih mau nih bebengikin kita sebenarnya marah Palembang orang kayak Palembang lah kesing undang lah tak pikir ada apa tuh diundang ya oh berapa apa rejek atau sing pasti sih nengkin maka hadirin jamaah rahimakumullah mari anak-anak kita didik dengan agama yuk pagi sekolah umum tor madrasah habis maghrib anak antarkan ke imam ustadz masing-masing supaya bisa baca Al-Quran tiba helaga kitu mang untuk di Serang untuk di Lampung sebab apa khawatir anak-anak kita kalau tidak mengerti agama maaf zaman sekarang apalagi zaman sekarang itu Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Al-Habib tadi Masya Allah banyak godaan-godaan yang luar biasa terutama zaman sekarang itu dengan adanya ini apa namanya HP ada yang ngomong setan gepeng ini ya bener sebab apa? Kalau tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir merata anak-anak kita, para pemuda kita, Masya Allah terkecoh dengan adanya dengan ini. Dodok nenggak duang papat biasanya ngobrol pemenang-menang nyakal HP kabeh. Kayak wong bengong goblok kabeh. Cibambengin mengobrol. Neng keluarga di rumah ada 5 anaknya 4. Semua pakai HP, duduk di kursi semua. Ya apa menang-menang nyakal HP kabeh. Kayak wong tolol kabeh. Masya Allah, ini gogodan zaman sekarang. Makanya titip kepada anak-anak kita. Yuk, anak-anak kita pemaaf. Sebagai orang tua antisipasi apabila kita waktunya sekolah, waktunya ngaji, tolong dikontrol yang punya HP ini. Masya Allah, ibu, gogodan sing luar biasa zaman siki. Orang terasa anak-anak kita diperangi dengan adanya begini. Maaf ibu, kalau tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan terhadap Allah, ini hampir merata. Jangankan anak-anak, ustadz pada ketipu je. Yo jajal, ustadz teteruan pada di grup je. Wih, ngeriung nana gembleng di foto, ngeriung lor je. Lah jauh mesti ngeriung je. Kan kayak mau ngejek ujung-ujungnya.
Ibu-ibu telat aja suaminya buat pulang-pulang, langsung update status. Suaminya kemana ya? Semalam jam segini belum pulang, kemana ya? Harap apa urusan aneh? Ya Allah, iya kalau yang baca yang seneng, kalau yang benci, jangan-jangan ke rumah janda, ceko. Timbul fitnah gara-gara update status. Makanya tetep kalau update status yang bener. Iki mah pamer, baik pamer. Sampai mencret di status, mencret kang di cewek ke mencret ngeblon ngejengkelakan gitu. Ya sekarang itu bukan anak-anaknya saja Pak, ibu-ibu majelis taklim semua hampir aktif sama Facebook, aktif sama update status. Masya Allah, goreng jengkol bertiga anu di foto, goreng jengkol komen temennya yang mau merapat ya, oke deh bagi-bagi aja. Wenek kita garang kau saatnya berroh. Iya majelis taklim kita mengkonon ibu-ibu neko enak kita mau garang ngerawakan kiai mah ora garang yang paling enak kita mau badan pengajian mah iya wakai tapi ngobrolin doang mang masih mending wong lanang teh pengajian kau wakai anak 10 meneng kabeh tak bilang turu kabeh ayo goblok jadi gitu. Ya Allah, zaman sekarang masalah sekarang seolah-olah membanggakan urusan sekolah saja. Maksud saya Bapak Ibu, yuk silakan anak kita sekolahkan dari PAUD sampai ke TK, SD sampai SMP, SMA, ngejar ke perguruan tinggi S1, S2, S3, S-doger mendohur. Tapi tolong jangan tinggalkan agama. Yang mengkhawatirkan zaman sekarang itu sekolah SMP, kau ngebaca Al-Quran orang bisa-bisa acan. Iki yang menyedihkan Pak. Maka oleh karena itu ayo anak-anak kita tokoh di pesantren supaya bisa baca Al-Quran, apalagi sampai bisa baca kitab kuning, apa bisa ngaji amil, jerumiyah, mulhat, imriti dan lain sebagainya. Iki mau boro-boro zaman siki Masya Allah lulus SD suruh gelem ngaji. Bener batan Bu? Ini masih zaman sekarang itu maksud itu Pak, nggak di mana. Problemnya di masyarakat itu begitu, anak-anak kita sudah tidak mau mengaji. Makanya yang dikorbankan ujung-ujungnya sing korban iku musola, masjid. Kalau anak kita tidak ngerti agama, arep ngimami be pediren-diren. Cire sing lambar mes komat, kakang besi, wih larus segile aja. Kakang buatuk rong dino tuh. Lah kakang boyok lah. Lagi nih masjid tak puskesmas. Kon ngimami juga ngomong penyakit. Ujung-ujungnya mau ora bisa bi mengkono. Masya Allah, makanya tolong ya anak-anak kita didik dengan agama. Karena bagaimanapun Masya Allah tidak akan timbul akhlak kita kalau tidak ngerti agama. Makanya lamun anak kita itu di pesantren, sebab di pesantren itu diajarin akhlakul banin, timbullah akhlak. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Kanjeng Nabi Masya Allah untuk menyempurnakan akhlak. Lamun orang ngerti agama, orang timbul akhlak kita memang. Makanya lamun sing pesantren alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam damung siki mau ngamung tangan jem dohur. Ya coba. Waalaikum dohur bro. Ya ning ngrone pipi longgon. Itu namanya bukan cium tangan, yang namanya cium tangan itu dicium tangan. Waduh. Iki sing madrasah sing model mengkonon kubu. Pantes. Aya nu ngomongkeun kieu. Islam sekarang itu sudah merosot. Apa merosot itu premen man. Wong celana pada merosot dia. Sing lanang-lanang wong celanane celana shortlet merosot sampai silit. Waduh, celanane mecilik, bagus lepes diciliki mecut. Silit ngedeleng setunggal. Mending silite bagus ya pitak bawok kira. Ngomong-ngomong wong wadon sidelang kita ngedeleng kesenep udelang. Ya Allah ya Rabb. Rambut di abang-abangi jere di blow, burin di papake aran di on dadi blow. Blow on. Sing dicangklek-cangklek, sing dibongkok-bongkok gitar, tapi bocah siki gitar. Ari wong bengen mah pacul. Anu manfaate iki mah gitar mau bisa, cuman action doang. Anak muda zaman sekarang. Wong bengen lamun anu jambatan wedi balik sebab anu setane. Sebab siki masyaallah ora wedi sebab setane kuwi mentongkrong kok. Magrib ora balik nyekeli gitar. Mending gitar enak mah. Wong ditarik ora cereh doang lah ke gurune diputer-puter bareng ditarik ke meteng kenceng iman meteng
barang ditutupi bolongannya memek meong. Alah wis bloon. Ini gara-gara lah ke guru nih action doang. Kenapa dia begitu memperlihatkan aurat? Sebab apa? Tidak ngaji. Orang yang pesantren, orang-orang yang namanya aurat, nggak tahu yang namanya aurat, batasannya mana. Yang namanya laki-laki auratnya itu harus tertutup, sing budel sampai dedengkul itu harus tertutup. Karena nggak mengerti, otomatis diperlihatkan sama orang lain. Sedang lamun wong lanang ngatokaken auratnya wong lain, haram hukumnya. Lah barang orang beruh, wong wadone siki, masya Allah, musim sing aran aerobik itu tak. Ning jalan-jalan iya lah mun enom teger ngedelengi. Maaf ibu-ibu, sekalipun pakai training, sekalipun tertutup tapi pakai training tapi ketat, secara urusan hukum itu masih haram. Sebab apa? Nyeplok apa me, terkecuali gedombro. Makanya lah menarap mengkonon ning jero ning ruangan wadon kabeh los kita gawe esmosi. Masalahnya ngedelengi sing tuwa doang kita nih. Hari enom melos teger ngedelengi. Lah barang tua, waduh. Gua bisa nebak aja gitu. Hari enom sedajan, kan gak teger. Iku mas tua mangon. Abok gitu. Silakan ibu-ibu kalau begitu, tapi urus di ruangan, jangan di jalan, jangan di lapangan terbuka umum. Iki masya Allah musim orang yang Serang, orang yang Lampung. Wih, jarang digerak jalan, endah otot-otot kenceng. Wis tua mah kencengnya premen teh. Tetep arep ngendi teh? Biasa Kang Haji entak kenceng leh. Nginum soro baik banyu soro, entak kenceng belakang. Jiku jamu wong bengen wong wadon manginum banyu soro kenceng. Lah rabi kita nyediakaken banyu soro guna dewek, kita balik wong itu turu rabi kita nih. Akhirnya tak minum gitu. Lah wes Kang Haji siapa sing nginum nang banyu ni magic nak lemen nang wih wong banyu soro masya Allah pantas ngoyo seret gitu sini mah asal bah ampun ngarep ya dedek sedang agama iku mah kadang-kadang masya Allah bapak-bapak sekarang sudah kelihatan untuk membedakan antara dunia dengan akhirat. Dikala sekolah TK orang tuanya seolah-olah bangga diantarkan uang berapapun kita bayar, bahkan mau berangkat kemana aja bayar. Tapi giliran ngaji habis maghrib ke rumah ustadz masing-masing, jangan kita bayar-bayar, kadang-kadang diantar goro racan iku ning Serang bibitnya masing kene wis blak-blakan besi mangkin mah ji pada baik ya wong Serang ya kita nih wong Serang ji kene ake wong Serang wong kenyataannya mengkonon ji miskin mau apa dipungkir-pungkiri kenyataan wong konon. Ini menandakan orang tuanya sudah mengabaikan urusan akhirat. Padahal ngaji ku sing penting. Bu masya Allah pengaruh lamun anaknya bangkit ngaji Quran malah. Wong tuane lagi sekarat. Jadi anak sing lanang Yasin wal Qur'anil Hakim. Teteh ngetengok terus di ngut mati je. Wa maliyala a'budul lati fatarani wa ilaihi turja'un. Tengok terus rung mati je. A'atakhidhu min dun. Pengaruh hari anak iblis kita ngaji. Tapi lamun anak udah pakai ngaji, banyak yang terjadi zaman sekarang Pak, karena memang musimnya musim HP, orang tuanya lagi sekarat. Di foto di-upload di Facebook. Minta doanya ya nyokap saya lagi sekarat. Urusannya blon jengkel gitu. Kudu diajen ini tidak yang dipoto-foto. Masya Allah ini Masya Allah ini namanya korban anak-anak kita dikala tidak mengerti urusan agama. Makanya ya saya titip kepada bapak-bapak para pemuda, jangan jauh dari ulama, karena salah satunya Pak warisan dari Rasulullah SAW adalah ulama al-ulama warasatul. Maka Masya Allah kita harus jaga ulama-ulama kita, para habaib kita. Mari kita dekat, jangan jauh dari ulama, insya. Makanya wong zaman pengen Masya Allah ibu-ibu uripe sederhana tapi bahagia senang. Sebab apa? Orang ada kelawan kiai tas dagang untungnya gede marak nih kiai ki guna kiai ini. Sebab apa? Kiai mau rusak ngeborok anak bocah lah sih mau boro-boro anak kiai lewat kelawang ditutup bukan mampir aja dangkal kita garang
Ini dia anggapnya kiai nggak punya apa-apa. Maaf mang, insyaallah sekelas pula kelas santri, maaf pula menjadi kiai, jadi ustad malah kelas santri malah belajar, alhamdulillah. Insyaallah dalu-dalu kena apa kiai itu non stop, kiai mah 24 jam rumah terbuka untuk siapapun untuk melayani masyarakat. Kadang-kadang jam ruru wong arep lahiran marani ning kiai teh. Waalaikumsalam. Ampura Kang Haji yang ngeganggu, ya jelas ngeganggu lah. Jam ruru keketrokan lawan. Kita lagi kekelonan tak jauh ada anu sama. Rabi menarik-narik wis nang kok demen sabar. Coba lamun pejabat maaf. Coba pejabat diketrok-ketrok, jangan kan mau diketrok-ketrok rumahnya. Ditelepon kadang-kadang ora aktif. Bener boten? Tapi kiai terbuka 24 jam, mangkane sapa-sapa sing serek ning kiai, ora wawuh ning kiai, dolim sama kiai, maaf kualat uripe mang. Aja melodot-melodot mang mikir. Tuh man jengkal kita. Gawe emosi bae. Jangan sembarangan. Ya buku kiai menyediakan masyarakat. Oh, Masya Allah. Ini Kang Mahapuri Kang Haji ngeganggu lah ya serba mengganggu. Maksudnya apa? Kayaknya ki Kang Haji ampur. Anak kita lagi ngelahirakan urung metu-metu di rumah sakit ya. Wis malak mandar benjok selosoh jadi wong Serang. Ya guys sambil akan banyu bismillahirrahmanirrahim. Rep sirap sing lor melayung sing idul bismillahirrahmanirrahim. Ya contoh gini kalau dinumakan teh ya diurapakan yang wetenge kelawan jempol kiwi wis insyaallah izin Allah menawi cepet nggih atur nuhun Kang Haji ya wis malak mandar Kang Haji je yen marane gue wejani jeung lowok sing kene ki sot bae wong kadang wong kampung kan mengkono enten ngedokon peces kuning kene kan seret bae pantes peces sing wong wadon anget wong dokon ning kene je jika ngaji malak mandar wis seneng lah wis endah sih wis marane kok karo tetangga ora sih malak mandar ki marane ku bejani wis urus endah lah urus urung ini tak cawuk wis lah gitu set bae tak wadah rupane maksa jak teleng 2500 mah si jere gitu ikhlas tapi ketangi turu dalu-daluan tangekaken kelawan masyarakat ayo bae kiai mah jojo bahkan bikin pondok pesantren tidak punya modal nggak minta-minta bikin sendiri karena zaman sekarang beda kelawan zaman dulu mang maaf kalau kita mau ke pondok pesantren itu ke orang tuanya bikin sendiri di tempat kiai itu dulu kalau zaman sekarang kalau tidak disediakan sama kiainya ini Masya Allah orang gelem ngaji pokoknya mesti disediakan orang gelem bener badan makanya beda dulu zaman sekarang mah makanya kalau sekarang itu padokannya begini wis nana sing ngaji wis gel nohon makanya saya bikin pondok pesantren di rumah senajan gobok-gobok ke maaf mang zaman siki mau woi merudemek segala-gala larang ya lu kan apa mana ngarane kan pertalit wis naik siki mah kiai mau naik kayak gitu penceramah semono Pak iya ning kana kian lagi ngomong ning kana itu orang ngomong-ngomong ning kene bektarane ngede jaluk Allah wis lah bingung garang terusin terus hadirin jamaah rahimakumullah jadi silakan ibu jangan salah paham dulu bapak ibu ya tolong yuk aturan di sekolah kaken tapi jangan tinggalkan urusan agama yuk maghrib sebab maaf ibu-ibu ngurung anak-anak Masya Allah kelas TK itu yang umur 12 tahun ke bawah itu Masya Allah Pak kadang-kadang anak itu karakternya macem-macem jangankan kita anak orang tuanya sampai 20, 30 orang tuanya satu punya anak 5 itu anaknya karakternya masing-masing ada yang pinter, ada yang jendel, ada yang cerdas, ada yang blow on ya kan macam-macam makanya kudu maklum itu mah anak-anak Masya Allah kadang-kadang beda zaman saya lagi kecil Pak kalau di rumah Ustadz itu ngaji anteng dodok meneng siki mergo wuruk ning kene siji bulet papat ngarep pojok ning mburi bal-balan mang jere wong wadon Kang Haji anu kursi tugel Kang Haji wis mari nguruk ngaji nilai sabar ben kok tuku maning Kang Haji mah sabar-sabar bae aja sampai alhamdulillah Habib sampai sekarang umur sampai sekarang saya ngajarin anak-anak kecil orang ya bisanya ngajarin anak kecil alif-alifan Beb sampai 20 tahun alhamdulillah sampai berjalan alhamdulillah ngan karakternya macem-macem mang ana sing dengkek ana sing jendel lamun wis keterajang sing dengkek mabok nguruk emang ya dengkek jendel mabok wis sabe serana Udin kencang Udin bismillah
Wong dengkek bismillahirrahmanirrahim malip jabar abe jabar ba terus nonjer nih apa mun ini tabrani ja. Ya rani dengkek mang. Yang namanya duli dengkek, jangankan kita anak-anak, orang tua juga kalau ditanya, mang mau ke pasar? Enggak sholat asar katanya. Arane error. Harus ngemaklumi. Ada lagi anaknya, si ngomongnya pelo, jadi wong Serang, lamun ngomong udah jelas, cuman cerdas wong emang. Sabaran istilahnya kun bature si Ahmad Gajang Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bete seje makanya khodal dal rejesin. Ini banyak lo kesodor banget sod ngod. Mau ngarani ke pelo sod ngod. Ini pegel aja. Pisan maning deng sod ngod. Ning arepe apa dot munine ngodot. Ay. Tak pantek sih. Cecilikan jadat dodot sih. Pegel man. Iya kalau guru TK ada yang gaji pemerintah pak. Iya kalau guru SD yang PS gedeannya gede. Tapi ustadz yang ngajarin alif-alifan siapa sih ngegaji mang. Yo siapa sih ngegaji. Lamun titik Allah mau titik tak. Masya Allah, itu terkadang-kadang Masya Allah RT RW kadang-kadang tidak peduli. Harusnya Masya Allah ya kelas RT adalah dulu. Wih si ustadz kan rupanya umai orang mungkin orang apa nih orang cukup umai desekan wong ngaji nih laporan ya mak RW. Wih ustadz nguruk ngaji lemen tempatnya lah ke. Wih pokoknya kamu menggunakan kita bergepayah cing. Lapornya lurah wah nu warga kita ngaji tempat lah ke kudunya ke mengkononku. Iki menjojong-jojongan baik. Anaknya bima itu bener rabine ustad meteng udah ngomong ibadah. Rabine kiai meteng baca. Lah meteng kan anak laki ini. Jengkol kita megaran. Wih teh rakyat kita rabi kita pernah nangis. Dia omong itu tangga. Rabine ustad meteng bahaya aja. Lah urung 9 bulan orang metu meteng aja gitu. Apik dia omong anak laki ini, mamuk anak laki ini iya meteng lah. Ya Allah si laki-laki ini meteng kok dia omong. Nok kita mau garan makanya tetep apa kilok maido nih kiai apa kilok nyuruh kiai nih ustad wes kudunya kiai mah di baraki insyaallah harusnya mah orang kaya itu harus peduli terutama orang yang kaya. Assalamualaikum salam wih perempat kabar alhamdulillah sehat wih itu biasanya belanja tak kira 4 juta sebulan oh ya wes aja mikirin terus berasa pira rong karung bareng mereka ya wes siki makanan tad si raja mikiri urusan peces 4 juta kok sebulan sepisan berhasil 2 juta ayo berong karung wis urusan gitu yang penting anak-anak buruk iku bocah iki pertanyaan ini anak lah kasih model mengkonon wenten boten oh ini kan ada gelak tapi ini kan wenten ya alhamdulillah makanya insyaallah kedawan mudah-mudahan sing sugih diberkahaken sugih amin sing wenten ilmu diberkahaken ilmune amin. Ngan titip jangan sombong karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan untuk kesombongan. Kanjeng Nabi itu selalu tawaduk rendah diri, orang elok sombong. Padahal kanjeng Nabi sudah dijamin masuk surga. Orang sombong orang kayak kita mau nak 4 bulan, 4 tahun baik, di seradat pengimaman, jengkel kita. Sebab kok direbut pengimaman itu kan dipeci orang sorban, dia ambil wudu. Ya Allah ya Rabb, masya Allah. Makanya titip jangan sombong dengan ilmu mada baik bu ilmu titipan Allah pirang-pirang wong gede ilmune sombong manfaat ilmune barokah betul makanya sampai mentang-mentang pinter nih wong bodoh ngebodoh-bodoh pokok wong bodoh nih pengen bodoh wong sugih jangan mentang-mentang kaya jangan sombong dengan kekayaannya sebab apa harta itu titipan berapa banyak orang kaya sombong ujung-ujungnya bangkrut mang betul insyaallah yang punya jabatan jangan sombong dengan jabatannya karena jabatan titipan dari Allah. Berapa banyak orang yang punya jabatan sombong ujung-ujungnya kena KPK mang makanya habis sombong insyaallah yang cantik jangan sombong nong aja mentang-mentang ayu sote masih nom umur 20-30 wong wadon mempesona masih cantik terlihatnya wis umur 40 sakit beranak survei membuktikan. Dulu istri saya, maaf mang, jangan ganti dipegang, duduk di pelaminan, jangan dipegang, duduk rendengan, wis setrum kenceng kayak apa baik, kayak jet pamba sih, sedut bang dia anak telukin komo-komonya terus dicekal gak anyep, makanya ampura kita lagi orang ngomong orang rabi kan, wis menang, pinter wong Lampung kan,
Yang laki-laki jangan sombong dengan kegantengannya. Ganteng kaset lagi nomang, maaf. Umur 20, 30, 40, seket wong lanang masih gagah, tapi 60 ke atas hilang gagah emang. Sebab ayatnya jelas. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, lamun didawakaken umure pasti dikurangi kedadianane. Betul? Kalau kita sudah tua jangan kita mau kerja, gue sudah cepet kepayah mang. Wong jempolnya melayu mrene penuduh mrene. Megarapnya pite gati akhirnya. Kasak kosek ya. Makanya apik sombong mang dadi wong lanang. Ya Allah, lantas apa nih yang disombongkan mas? Semua milik Allah semua, betul? Masya Allah, dulu rambut hitam bergelombang, sekarang sudah tua cokol uan. Arane putih ku arane uan. Dipikok haram hukumnya lamun dipikok. Iku bergaya wis tuwa dipikok. Ih, jare entek kaya wong enom. Barang melaku armarane putune. Barang mutun keudanan grimis, acak-acakan pikok. Barang assalamualaikum. Assalamualaikum jare putune. Mana wong edan, Mak? Mana wong edan di? Oh, wong edan mamut tuane reblaan. Mamut tuane darane wong edan gara-gara wis tuwa akeh gayane kok. Ya Allah, wis tua kita paling enak, wis tua bangke umur 60 masih dodok ning masih dodok ning gardu, nyekel miring-miring modar sih aja. Ora dhewe sing modar. Ya Allah, wis ompong pasang gigi palsu. Hendak kembali muda lagi jare. Itu mah hanya nyanyian doang. Raja dangdut pasang gigi palsu kembali muda lagi, nyanyian tapi tetep wong emang tua. Barang pasang gigi palsu milu tahlilan, ngreung, wakil, mental untun. Campur karo sambel kentang. Lah wis sedang berkati bocah pondok dipangani pondok ketelak bocah kok. Digawe ning klinik jadi dokter. Kenapa ini ya ketelak untuk tetangga aja. Ah berdegadek wis. Makanya tolong ya udah tua, mau kemana lagi? Udahlah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yuk kita bersegera minta ampunan kepada Allah sebab kula sedanten punya dosa. Mari kita beristighfar sing kata, dodok di masjid, iktikaf wis tua mah pantes nyekel tasbih. Arep apa maning magawe proyek roleh. Wong wadon mengkonon maning wis kita mah ke berlagan wis tua bangku masih pedang-tang peting-ting bah. Ya Allah ya Rabb. Maka oleh karena itu pesan saya kepada seluruh yang hadir pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini insya Allah kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, banyak yang yang harus diteladani Rasulullah itu, salah satunya tadi sunnah-sunnahnya kata Habib juga ya, belajar ya Tuhani salat bengi ini belajar, semua kita harus belajar. Wong lamun belajar megati mang apa-apa keman maaf ke kalau mek lamun belajar ke kayak semacam MC, kalau tidak belajar Masya Allah nggak bakalan jadi. Kalau belajar sudah profesional ini MC-nya. Coba kalau belajar pernah nyeluk al-mukarram ke almarhum keselerok mang. Mari kita dengarkan semua yang akan disampaikan oleh almarhum. Berarti sing ceramah kan bebongkong. Ya barangnya mah pada baik, secara makna mah pada baik itu tuh, cuman tempatnya doang. Itu kok nontah. Maksudnya apa-apa kita belajar, sholat kita belajar, sholat sunnahnya kita belajar. Yang belum pernah kita lakukan sunnahnya Rasul, mari kita belajar. Yang belum sholat duha belajar. Wong belajar mau akeh rong rakaat pidipit. Konon begini mengkonon mana itu namanya belajar. Semua sama aja, kita juga masih belajar. Ustadz masih belajar Pak ampura. Bukan berarti yang kita bisa ngomong itu sing paling hebat, tidak. Orang dianggap sing gue peci gue paling bagus kabeh. Orang tong tuh ngadu ayam gue peci pada bae mah. Masya Allah. Makanya maaf kayak wong wadon guys. Aku kodong solehah kabeh emboh. Orang alam. Tokan yang mau dibuang bae gimana. Ya Allah. Makanya semua kita belajar, arahnya belajar ikhlas. Ibu-ibu hadir di sini belajar ikhlas enggak? Ikhlas. Lamun ikhlas mau dangdan enggak? Wah bela arep hadir ku dangdan je. Ndak kedeleng wong kan? Berarti orang ikhlas. Jadi semua juga harus belajar mudah-mudahan karena kita belajar mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wis kita anggap cukup sekian dari saya, mungkin ini yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf Habib Al-Habib Zain Al-Habib Abdurrahman Ampura, apabila penyampaian saya kurang berkenan atau kurang pas mohon diampuni ya, karena memang itulah yang bisa saya sampaikan. Itu saja barangkali
yang bisa sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kalau memang masih kurang, gampang be Ustadz mau regati ya, di bel begedadi wis insyaallah, karena wis tak anggaplah neng kene wis anggap tak udu wong lah dulur. Alhamdulillah Abaji Zainal Abidin di sini beserta keluarga sudah mengundang saya, masya Allah luar biasa. Ini suatu kebanggaan dari saya. Insya Allah mudah-mudahan kelak nanti bukan di dunia saja ketemu kita, berkumpul kita, nanti insya Allah di akhirat di surganya Allah akan kumpul lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih pada Syekhul Kiram Abah Kiai Haji Ma'ruf Fatoni yang telah memberikan nasihat untuk kita semuanya. Tentunya apa yang beliau berikan mau'izah hasanah tersebut insyaallah berguna untuk kita semuanya dalam keseharian kita. Baik Bapak serta Ibu sekalian, nasihat demi nasihat sudah kita dengarkan. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran juga sudah kita dengarkan. Salawat sudah bersama-sama kita berikan kepada Rasulullah SAW. Dan di akhir daripada acara ini, marilah kita berdoa bersama, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Kepada beliau waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'afiyah wa thabat 'ala al-haqq wal wafa' 'ala al-islam wal masira ila al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamama al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas. اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Engkau yang telah mengumpulkan kami malam hari ini, ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami di dalam peringatan Maulid kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami datang malam hari ini mengharap ampunan darimu, ya Allah, agar Engkau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kumpulan kami malam hari ini perkumpulan yang Engkau ridhai, perkumpulan yang menjadi perkumpulan Engkau banggakan di hadapan para malaikat-malaikatmu, ya Allah. Ya Allah, jadilah perkumpulan malam hari ini di Pondok Pesantren Munawwir Saleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya Allah, bagi seluruh yang hadir malam hari ini, khususnya daripada sahibul ma'had, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, dan seluruh keluarga besar memberikan kebaikan atas menjadikan wasilah kita malam hari ini dapat berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kita, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin amin amin. Nasalka ya Allah bihaqi suratil Fatihatil mu'azzamati wa sab'an mathan Qur'an amin. Anta taqaddalana bikulli khair wa anta jalana min ahli khair wa tu'amilana mu'amalatka ala khair.
wan tahfazana adyanana wa anfusana wa amwalana wa talamidatana min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin innaka alil walim kulli taqaddilun ala kulli wa mu'ti kulli khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala niat dan juga cita-cita kita, doa kita pada malam hari ini Allah senantiasa mengabulkan segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak serta Ibu sekalian, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya terkepal ya Allah. Yuk, ya lampu berdiri. Ya Rasulullah, ya